Warga berharap pemerintah Kota Jambi dan kepolisian bisa bertindak tegas untuk menjaga suasana kota kembali kondusif. Diduga menghindari kendaraan lain di persimpangan, pemirsa, sebuah minibus travel terguling dan menabrak kios di Ciamis. 2 orang mengalami luka ringan, sementara bangunan dan kendaraan rusak parah. Sebuah minibus travel terguling hingga menabrak kios konter pulsa dan aksesoris di Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan ini terjadi lantaran minibus naas tersebut menghindari tabrakan dengan mobil lain di sebuah persimpangan. Dalam rekaman CCTV, tampak minibus yang melaju cepat terlihat menghindari mobil yang menyeberang hingga berujung kecelakaan tunggal. 2 orang pelajar yang mengendarai sepeda nyaris jadi korban saat mobil minibus hendak terguling. Akibat insiden kecelakaan tersebut, selain bangunan depan kios yang rusak akibat ditabrak, kerusakan parah juga tampak pada bagian depan minibus Alf serta 2 unit motor yang terparkir tepat di depan kios. Sementara sang sopir dan 1 penumpang mengalami luka ringan dan dalam perawatan medis di RSUD Ciamis. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara kasus kecelakaan kini tengah ditangani oleh polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk meminta keterangan dari sopir minibus dan saksi-saksi di lokasi kejadian. Sampai TKP menemui perempatan dan menghindarkan 1 unit kendaraan mobil yang mau melintas, kemudian menabrak 2 unit kendaraan sepeda motor dan menabrak bagian depan. Aksi pencurian sepatu jemaah kembali terjadi di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon. Pencurian kali ini menggegerkan publik karena pelaku yang berhasil ditangkap petugas keamanan masjid justru merupakan anak dari mantan wali kota Cirebon, Nasruddin Aziz. Pelaku berinisial ASN alias Nunu, warga Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, diamankan saat berusaha mengambil sepatu milik jemaah yang sedang melaksanakan sholat. Pelaku langsung digelandang ke pos satpam Masjid At-Taqwa untuk diperiksa. Dari hasil interogasi awal terungkap bahwa pelaku adalah putra Nasruddin Aziz yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan Kelas 1 Cirebon atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Setda Kota Cirebon. Setelah ditangkap, pelaku diserahkan ke Polsek Utara Barat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Motif pencurian tersebut diduga kuat terjadi karena faktor ekonomi. Yang dilakukan oleh pelaku inisial HS, itu sudah dilakukan mediasi dengan ada 2 korban terkait dengan hal ini, ya. Jadi ada kesepakatan karena juga dari korban juga merasa iba pada pelaku, akhirnya diselesaikan secara keluarga. Dan pelaku juga sudah mengembalikan sepatu yang dicuri, dan ada 1 yang sudah dijual itu dikembalikan. Pemirsa, Lanal Bintan menggagalkan upaya penyelundupan ribuan bahan baku narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Rencananya bahan baku narkotika tersebut akan diselundupkan dari Malaysia ke Dompak, Tanjung Pinang. Pangkalan TNI AL Bintan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan baku narkotika jenis sabu dan ekstasi dan mengamankan 2 orang kurir masing-masing berinisial AM dan AG. Kolonel Laut P. Agus Susanto dan Lanal Bintan menyebutkan dari hasil penyelidikan petugas, AM yang merupakan warga Tanjung Pinang dan AG warga Tanjung Balai Asahan itu mengambil bahan baku narkotika dari seseorang berinisial MM di kawasan Pantai Kampung Teluk Rumania, Johor, Malaysia. Rencananya kedua kurir ini akan menyelundupkan bahan baku pembuatan narkotika tersebut ke Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Salah satu kurir AM mengaku bahwa ia diperintah oleh FR yang merupakan narapidana di Lapas Tanjung Pinang untuk membawa bahan baku narkotika dengan dijanjikan upah 50 juta rupiah per orang untuk 1 kali pengiriman. Sehingga pada pukul 01.20 WIB, Lanal Bintan berhasil menghentikan speedboat tersebut. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap speedboat dan pelaku beserta barang bawaannya. Kepada petugas, AM yang merupakan residivis kasus yang sama ini mengaku telah ketiga kalinya menjadi kurir.
Febri Andrian Amoga, Berita 1 Bintan, Kepulauan. Polda Jatim meningkatkan status kasus ambruknya musola Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo dari penyelidikan ke penyidikan setelah adanya gelar perkara yang dilakukan tim gabungan Ditreskrimsus dan Ditreskrim Polda Jatim. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Julius Abraham Abbas pada Kamis lalu. Lebih lanjut, ia menjelaskan setelah peningkatan status penyidikan akan ada saksi yang dipanggil dari 17 saksi yang sebelumnya dipanggil. Terbuka kemungkinan juga akan kembali dipanggil selain akan ada saksi-saksi baru. Namun saat ditanya latar belakang 17 saksi yang telah dimintai keterangan, Kabid Humas Polda Jatim tersebut masih belum menjelaskan secara detail. Sebelumnya 17 saksi telah diperiksa Polda Jatim terkait ambruknya musola Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tragis yang menewaskan puluhan santri. Ia menegaskan pemeriksaan belasan saksi itu dilakukan untuk mendalami kegagalan konstruksi bangunan musola Asrama Putra yang ambruk. Kepolisian mencatat total korban sebanyak 171 orang terdiri atas 67 kantong jenazah, 34 diantaranya telah teridentifikasi dan 104 korban selamat yang kini dalam pemulihan. Telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya. Sementara itu menanggapi proses penangkapan yang sudah naik ke tahap penyidikan, pihak Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo Jawa Timur mengatakan mereka menghargai proses hukum yang telah berlangsung. Juru bicara Ponpes Al-Kozini Kiai Haji Zainal Abidin menegaskan bahwa pihak pondok menghargai proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Lebih lanjut, ia mengaku hingga saat ini belum ada satupun pengasuh, pengurus maupun pihak santri yang dipanggil pihak aparat polisi untuk diminta keterangan terkait insiden musola ambruk yang menewaskan 67 santri ini. Kendati demikian, seiring dimulainya pemeriksaan polisi di lokasi bencana yang menewaskan 67 santri tersebut, area Ponpes Al-Kozini dinyatakan steril dari berbagai aktivitas hingga batas waktu yang belum ditentukan. Terkait pemeriksaan polisi barang tentu karena ini adalah prosedur yang umum, maka kita fasilitasi, tetap kita beri kesempatan untuk memasang polisi lain. Untuk tidak lanjutnya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan bangunan di permukiman padat, sejumlah korban kebakaran berupaya untuk mengecek lokasi dan berharap ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Usai insiden kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan rumah di wilayah Pangandaran, nampak hingga siang ini tidak sedikit warga yang mendatangi lokasi kebakaran. Selain untuk membersihkan puing, ada juga warga yang berupaya mencari barang berharga yang diharapkan dapat diselamatkan di tengah reruntuhan pasca kebakaran. Sementara itu di lokasi pengungsian atau tenda yang didirikan oleh BPBD, sejumlah warga terdampak mencoba untuk tabah dan bertahan sambil menunggu perbaikan bangunan atau rumah yang sudah ludes dilalap si jago merah. Untuk memantau bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran, pemirsa sudah ada jurnalis Berita 1 Maria Gabriela dan juru kamera Eko Miyadi. Selamat siang, Gabi. Gabi, mungkin bisa Anda gambarkan kondisi terkini di sana siang ini. Saat ini Anda tampaknya berada di depan pengungsian ya? Ya, selamat siang Agung dan juga pemirsa Berita 1. Dapat kami gambarkan untuk situasi di lokasi kebakaran sendiri. Berdasarkan pantauan kami, ini memang api menghanguskan ratusan bangunan yang menjadi tempat tinggal bagi 115 kepala keluarga. Sehingga memang kalau dari pantauan kami ini tidak ada lagi bangunan yang tersisa. Kemudian kalau dari pantauan kami memang sejak pagi hari tadi ini memang ada sejumlah warga yang tetap tinggal di dekat lokasi kebakaran dengan beratapkan tenda yang sederhana begitu. Kemudian ada pula yang mulai merapikan puing-puing sisa bangunan tempat tinggalnya sembari mencari begitu barangkali masih ada harta benda mereka yang bisa diselamatkan. Sementara itu untuk yang lainnya sendiri saat ini berada di pengungsian yang memang ada di belakang saya. Agung dan juga pemirsa Berita 1, pasca kebakaran yang menghanguskan sekitar 120 bangunan ini, sebagian warga memang yang terdampak mengungsi di tanah lapang yang berada tidak jauh dari lokasi. Untuk saat ini sendiri sudah ada 2 tenda yang didirikan oleh BPDB DKI Jakarta begitu, di mana dalam satu tenda ini informasi yang kami dapatkan dapat memuat sekitar 80 warga yang terdampak begitu. Agung dan juga pemirsa, selain tenda ini sendiri untuk di lokasi
pengungsian sendiri ini sudah ada posko kesehatan begitu, di mana untuk posko kesehatan sendiri ini dari Puskesmas Kecamatan Pancoran, kemudian juga sudah ada tempat untuk air bersih, sehingga memang untuk makanan dan minuman sendiri para warga terdampak ini sudah mulai mendapatkannya begitu. Agung dan juga pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung begitu kepada salah satu warga yang terdampak daripada kebakaran kemarin. Selamat siang Ibu Dede, kami turut prihatin sebelumnya Ibu atas musibah yang menimpa Ibu dan keluarga. Ibu kalau boleh diceritakan bagaimana untuk kondisi Ibu dan keluarga saat ini? Ya alhamdulillah sih masih ini sehat Ibu. Tapi ya itu kondisinya kurang ini. Ya kurang apa sih namanya? Kan nggak ada baju sekolah, nggak ada peralatan mandi itu Bu. Belum nggak ada ganti-ganti. Ya gitu aja. Kemudian Ibu, mungkin bisa diceritakan awal mula kebakaran sendiri terjadi itu saat itu Ibu pada saat kejadian berada di posisi mana? Ada di depan situ, di bawah. Terus ada orang yang ini kebakaran, saya kan lihat. Jadi saya ngelari, terusan saya nyari anak saya, nggak mikirin barang-barang gitu, lari sendiri-sendiri masing-masing. Jadi nggak ke bawah semua. Jadi memang barang yang terbawa ya hanya pakaian yang ada di badan saja begitu ya Ibu? Iya, betul. Kemudian Ibu, sejauh ini apa saja yang terdampak kalau untuk Ibu dan keluarga sendiri dari kebakaran ini? Terdampaknya ya itu Bu, buat ini apa sih namanya? Iya, masih kebakaran gitu. Iya, juga. Untuk barang-barang sendiri tidak ada yang terselamatkan Ibu. Kemudian untuk kebutuhan yang paling mendesak sendiri bagi Ibu dan keluarga saat ini apa Bu? Ya itu baju sekolah, buku, sama ya itu selimut apa gitu. Terusan anak sekolah kan 2 Bu, gitu anak sekolah TK 1, SMA 1. Jadi nggak berangkat sekolah, kan waktunya ujian. Nggak ada bajunya sih, kan nggak ada gantinya. Udah nggak diizinin masuk dulu sama gurunya. Iya. Jadi untuk anak Ibu sendiri diperkenankan untuk tidak mengikuti pelajaran di sekolah dulu begitu ya Ibu? Iya, betul. Kemudian Ibu untuk bantuan sendiri yang sudah didapat saat ini yang sudah diterima oleh Ibu dan keluarga, boleh kasih tahu Bu ada apa saja? Ya nasi sih ada banyak, nasi nggak kurangan, tapi peralatan mandi nggak ada Bu, selimut nggak ada, ya cuma baju ada yang ini masih bisa dipakai, ada banyak. Iya. Mungkin terakhir Ibu, apa harapan Ibu ke depan baik untuk keluarga maupun bantuan dari pihak-pihak terkait Ibu? Ya ini sih mau jual gimana, orang nggak ada apa-apa Bu, ya tergantung ntar aja. Kalau ada buat modal jualan ya mau jualan lagi gitu Bu, mau usaha gimana sih, mau ngontrak nggak ada duit ya, boro-boro kepegang duit. Anak aja kemana tahu, yang penting kan nyari anak dulu Bu, gitu. Ya itu aja. Berarti untuk bantuan yang diharapkan untuk segera didapatkan berarti mungkin terkait dengan kebutuhan sekolah, kemudian untuk peralatan mandi yang seperti itu ya Ibu? Selimut, tanah apa gitu Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu Dede atas waktunya. Semoga Ibu dan keluarga bisa segera pulih dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Agung dan juga pemirsa Berita 1 terkait dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para korban kebakaran sendiri, memang kalau dari pantauan kami ini memang sudah mulai berdatangan begitu, di mana tadi sudah mulai berdatangan bantuan dari PMI Jakarta Selatan, kemudian ada juga dari BPDB Jakarta yang memberikan paket sanitasi begitu, dan memang masih terus berdatangan sehingga nantinya ketika paket-paket tersebut sudah dikumpulkan dan sesuai dengan jumlah daripada penerimanya, maka akan kemudian disalurkan kepada korban kebakaran. Untuk saat ini memang dapat terlihat untuk bantuan seperti air minum itu begitu juga masih terus berdatangan. Kemudian untuk posko lapangan penanggulangan bencana juga sudah dibuka begitu untuk di area pengungsian ini. Dan tadi dari pantauan kami sendiri untuk di posko kesehatan sendiri, di mana yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Pancoran ini sedang bersiaga begitu dokter dan juga tenaga medis, sehingga memang jika ada korban kebakaran yang membutuhkan pertolongan dalam kesehatan begitu, ini memang tersedia dan dapat mengecek kesehatannya secara langsung. Dapat kami informasikan juga, informasi yang kami dapatkan memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran kemarin, namun memang terdapat ada satu korban luka yang memang dia terluka karena jatuh begitu, sehingga tadi dari pantauan kami pada pagi hari tadi korban tersebut sempat mendatangi posko ini untuk kembali mengecek kesehatannya. Agung dan juga pemirsa,
kemudian untuk di sini sendiri untuk dapur air juga sudah tersedia begitu, sehingga untuk para korban sendiri ini bisa langsung mengambilkan air begitu jika mereka memang membutuhkan air. Dan untuk di area belakang sendiri memang sudah tersedia untuk fasilitas sanitasi, sehingga untuk mandi, cuci dan kakus ini sudah bisa dilakukan. Demikian Agung. Baik Gaby, terima kasih atas laporan Anda dan juga juru kamera Eko Miyadi atas laporan Anda langsung dari kawasan Pangadegan Jakarta Selatan. Sudah terdistribusi bantuan, kemudian juga posko-posko sudah disediakan, harusnya proses kemudian pemulihan bisa berlangsung juga dengan cepat mudah-mudahan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.